Apa yang kamu lakukan kalau 20 orang bilang produk itu bagus? Beli. Apa yang kamu lakukan kalau 20 orang joget pakai lagu aneh di TikTok? Ikut joget. Dua hal tadi wajar, mungkin lucu, mungkin juga berakhir di lapak online shop. Tapi, apa yang kamu lakukan kalau 20 orang lempar batu ke jendela rumah orang? Nah ini masalahnya. Ikut-ikutan itu seperti pisau bermata dua. Bisa jadi hiburan, bisa jadi petaka. Di dunia yang serba cepat dan terhubung ini, kita dengan mudah terpapar tren, informasi, dan perilaku baru setiap harinya. Rasanya, kalau nggak ikut, kita ketinggalan. FOMO, fear of missing out, menghantui. Tapi, sebelum kita terjebak dalam pusaran ikut-ikutan, ada baiknya kita berhenti sejenak. Mengajukan pertanyaan sederhana, kenapa saya harus ikut? Pertanyaan sederhana ini, percayalah, punya kekuatan besar untuk menyelamatkan kita dari jebakan ikut-ikutan yang nggak sehat. Pernah dengar ungkapan safety in numbers? Dalam dunia psikologi, manusia itu pada dasarnya makhluk sosial. Kita punya naluri untuk merasa aman dan diterima dalam kelompok. Jadi ketika melihat banyak orang melakukan sesuatu, otak kita secara otomatis berpikir, kalau banyak yang ngelakuin pasti aman kan? Masalahnya, yang banyak belum tentu benar. Ingat zaman dulu ketika iklan rokok bertebaran di mana-mana, semua orang merokok, dari artis sampai atlet. Rasanya keren, modern, dan normal. Sekarang, kita tahu betul bahaya rokok. Otak kita, dengan segala kecanggihannya, juga bisa terjebak dalam pola pikir yang sederhana. Kita cenderung mengikuti arus, tanpa benar-benar berpikir kritis. Ini yang disebut herd mentality atau mentalitas kerumunan. Fenomena ini bisa kita lihat di mana-mana, mulai dari tren fashion yang absurd, sampai keyakinan dan informasi yang belum tentu terverifikasi. Kita takut jadi berbeda, takut dianggap aneh, takut nggak gaul. Padahal, menjadi diri sendiri, dengan segala keunikannya, jauh lebih berharga daripada sekadar menjadi bagian dari kerumunan. Ingat, menjadi manusia bukan berarti harus selalu mengikuti arus. Justru ketika kita berani berpikir kritis, berani berbeda, disitulah letak keunikan dan kekuatan kita sebagai individu. Jangan biarkan mentalitas kerumunan membutakan kita dari kebenaran dan akal sehat. Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong dan rasa solidaritas yang tinggi. Kita diajarkan untuk saling membantu, saling mendukung, dan menjaga kerukunan. Tapi, di era digital ini, garis antara solidaritas dan ikut-ikutan semakin tipis. Kita dengan mudah terpancing untuk ikut-ikutan dalam hal-hal yang sebenarnya tidak kita pahami betul. Misalnya, ikut-ikutan menyebarkan berita hoax karena merasa sepaham dengan pengirimnya atau ikut-ikutan memboikot produk tertentu tanpa mencari tahu akar permasalahannya. Solidaritas yang sejati dibangun di atas dasar kesadaran dan pemahaman yang utuh. Bukan sekadar ikut-ikutan karena takut dianggap tidak solid atau tidak sejalan. Ingat, solidaritas tanpa akal sehat hanya akan melahirkan kebodohan massal. Sebelum bertindak, tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya benar-benar memahami isu ini? Apakah tindakan saya ini benar-benar dilandasi oleh rasa solidaritas? Atau hanya karena takut berbeda? Jangan biarkan rasa solidaritas yang kita miliki justru menjerumuskan kita pada tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Di era media sosial yang serba visual ini, kita dibombardir dengan citra-citra kesuksesan, kebahagiaan, dan gaya hidup yang sempurna. Semua orang terlihat bahagia, punya segalanya, dan selalu up to date dengan tren terbaru. Tanpa sadar, kita terjebak dalam pusaran fear of missing out atau FOMO. Kita takut ketinggalan, takut dianggap tinggalan zaman, dan akhirnya kita terdorong untuk terus-menerus membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Fenomena ini dimanfaatkan dengan cerdik oleh para pelaku industri. Mereka menciptakan tren-tren baru, produk-produk viral, dan strategi marketing yang efektif untuk menggugah rasa FOMO kita. Hasilnya, dompet menjerit, tabungan terkuras, dan kita terjebak dalam lingkaran setan konsumerisme. Kita membeli bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan. Ingat, kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dari seberapa banyak barang yang kita miliki, atau seberapa update kita dengan tren terbaru. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari rasa syukur, dan dari kemampuan kita untuk mengelola keinginan dan kebutuhan. Jadi, sebelum kamu tergoda untuk membeli sesuatu karena FOMO, tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Atau hanya karena saya takut ketinggalan? Internet dan media sosial telah mengubah cara kita mengakses dan mengonsumsi informasi. Dulu, kita bergantung pada media massa tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar. Sekarang, setiap orang bisa menjadi sumber berita melalui platform media sosial. Masalahnya, tidak semua informasi yang beredar di internet itu benar dan akurat. Banyak informasi yang simpang siur, bahkan sengaja disebarkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Disinilah pentingnya untuk memiliki kemampuan literasi digital. Kita harus bisa memilah dan memilih informasi yang kita terima, memverifikasi kebenarannya, dan tidak mudah terpancing oleh judul-judul provokatif atau konten-konten yang menggugah emosi. Ingat, setiap informasi yang kita bagikan akan terus beredar di dunia maya dan bisa berdampak pada orang lain. Jadi, sebelum kamu menekan tombol share, luangkan waktu sejenak untuk berpikir, apakah informasi ini sudah terverifikasi? Apakah informasi ini bermanfaat atau justru bisa merugikan orang lain? Apakah saya sudah memahami konteks informasi ini dengan baik?
Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan biarkan diri kita menjadi corong informasi yang tidak bertanggung jawab. Chapter 5. Ikut-ikutan dan jerat hukum ketika kebebasan berujung bui. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi setiap warga negara. Namun, kebebasan ini bukan berarti tanpa batas. Ada aturan hukum dan etika yang harus kita patuhi. Di era digital ini, kita seringkali melihat fenomena main hakim sendiri di dunia maya. Seseorang dihakimi, dikecam, bahkan diancam, hanya berdasarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Ingat, setiap tindakan kita di dunia maya, sama halnya dengan tindakan kita di dunia nyata, memiliki konsekuensi hukum. Menyebarkan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau informasi bohong bisa berujung pada proses hukum. Sebelum kamu ikut-ikutan menghujat, mencaci maki, atau menyebarkan informasi yang belum tentu benar, ingatlah bahwa ada konsekuensi hukum yang menanti. Jangan sampai, karena ikut-ikutan, kita justru terjerat masalah hukum yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Chapter 6. Lelah, karena ikut-ikutan menjaga kewarasan di tengah gegap gempita tren. Di era media sosial yang serba cepat ini, kita dihadapkan pada tuntutan untuk selalu update, selalu eksis, dan selalu sempurna. Kita membandingkan diri dengan orang lain, merasa iri dengan pencapaian mereka, dan merasa tidak pernah cukup. Tanpa sadar, kita terjebak dalam lingkaran setan ikut-ikutan yang melelahkan. Kita berusaha menjadi orang lain, mengikuti tren yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian kita, dan mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Ingat, setiap individu itu unik. Kita punya jalan hidup masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi seperti orang lain atau mengikuti tren yang sebenarnya tidak membuat kita nyaman. Belajarlah untuk menerima diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan fokus pada pengembangan diri. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari pengakuan orang lain. Chapter 7. Jadilah diri sendiri. Merayakan keunikan di tengah arus ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu tidak selalu buruk. Ada kalanya mengikuti tren bisa menjadi hal yang positif selama kita melakukannya dengan sadar dan bertanggung jawab. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa tetap menjadi diri sendiri di tengah arus ikut-ikutan yang deras? Pertama, tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya ingin mengikuti tren ini? Apakah karena saya benar-benar menyukainya atau hanya karena takut ketinggalan? Kedua, gunakan akal sehat dan logika. Jangan mudah terbawa arus informasi atau tren yang belum tentu benar dan bermanfaat. Ketiga, jangan takut untuk berbeda. Menjadi berbeda itu bukan berarti kita salah. Justru, di dalam perbedaan kita menemukan keunikan dan jati diri kita. Keempat, fokus pada pengembangan diri. Daripada sibuk mengikuti tren, lebih baik kita fokus untuk mengembangkan potensi diri dan mengejar mimpi-mimpi kita. Kelima, ingatlah bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Jangan biarkan ikut-ikutan menjauhkan kita dari hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, seperti keluarga, sahabat, dan passion kita. Jadilah diri sendiri. Karena menjadi diri sendiri, itu jauh lebih berharga daripada sekadar menjadi follower tren. Outro. Ikut akal sehat, bukan sekedar ikut-ikutan. Di penghujung video ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenung sejenak. Jadi, kamu tim ikut karena mikir, atau tim ikut karena, ya semua ikut aja. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling update, siapa yang paling banyak follower, atau siapa yang paling mengikuti tren. Hidup ini tentang bagaimana kita memaknai setiap langkah, setiap pilihan, dan setiap keputusan yang kita ambil. Pilih yang bikin hidup kamu tetap sehat, bukan cuma ikut rame-rame, tapi ikut karena sadar. Karena pada akhirnya, kita akan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang kita buat.